Sesungguhnya viralnya video itu adalah menurut saya korban potongan video yang utuh. Tapi jangan didasari dengan suudzon. Pernyataan Gubernur Tolol yang dilontarkan Ustadz Aceng Abdul Mujib kepada Deddy Mulyadi sempat memicu kehebohan nasional. Menyeret nama Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI, Kabupaten Garut itu kepusaran kontroversi. Setelah gelombang kecaman dari warganet dan tanggapan dingin dari Deddy Mulyadi, publik menanti-nanti penjelasan dari Ustadz Aceng. Dalam klarifikasinya, Ustadz Aceng Abdul Mujib tidak serta-merta menarik semua ucapannya. Namun ia mencoba memberikan konteks dan latar belakang mengapa kata-kata tersebut terlontar. Sesungguhnya viralnya video itu adalah menurut saya korban potongan video yang utuh. Padahal kalau membaca dan melihat isi video yang seutuhnya, insya Allah masyarakat tidak akan memberikan komentar yang semiring ini yang menjadikan heboh. Sehingga jika ada pemerintahan tahu jasa para ulama, tahu kiprah para ulama, tahu kontribusi ulama yang notabene sudah barang tentu identik dengan pesantren, lalu ulama seolah-olah atau pesantren gak usah ikut-ikutan dalam politik, nggak bisa. Bagaimana dengan pernyataan saya bahwa kata-kata seperti tolol dan lain sebagainya itu ya jika bahasa Sundanya lamun pemerintah ternyata tidak mau menghargai para ulama, tidak mau mengajak dan menghargai pesantren di dalam menjalankan tugas ngabdi terhadap negara, menjalankan tugas terhadap kenegaraan. Yakin namanya orang yang tidak menghargai orang tua, menghargai leluhur, menghargai ulama, yaitu tolol namanya. Yaitu adalah kurang ajar, yaitu adalah blow on. Maka saya sampai menyatakan apa yang saya sampaikan di pertawatan cendelutna itu artinya adalah saya sudah mentok, sudah kata-kata akhir. Siapa saja tidak menghargai ulama, siapa saja yang tidak menghargai kiprahnya leluhur-leluhur kita, karena saya meyakinkan perjuangannya itu tidak akan terwujud, akan sia-sia. Maka itu yang saya sampaikan. Mohon maaf terutama kepada orang-orang yang merasa tersinggung. Tetapi sekali lagi perlu dicatat, saya bukan orang yang berada pada pasukan atau kelompok anti pemerintah. Saya bukan orang yang tidak mendukung terhadap program gubernur yang hari ini adalah lagi menjalankan tugas di Jawa Barat, Pak Deddy. Saya sampaikan di video itu kepada seluruh para penikmat medsos atau para pengguna. Sekali lagi atas perhatiannya ya saya pesan, jangan sekali-kali mengeluarkan statement menghakimi seseorang padahal belum tahu permasalahan yang sesungguhnya. Saya ingin ayo kita damai, ayo kita saling menghargai, ayo kita saling dukung, ayo juga kita saling mengingatkan. Saya sadar satu kelebihan 1000 kelemahan. Saya sadar Anda dimanapun berada satu kekurangan 1000 kelebihan, tapi jangan didasari dengan suudzon. Ia menjelaskan bahwa amarahnya bukan didasari oleh motif pribadi, melainkan dilatari oleh kekecewaan dan keprihatinannya terhadap nasib pesantren di Garut, khususnya terkait isu dana hibah. Ustadz Aceng mengklaim bahwa sebelum Deddy Mulyadi menjabat, ada skema penyaluran dana hibah yang berjalan lancar untuk pesantren-pesantren. Namun, setelah pergantian kepemimpinan, dana tersebut terhenti atau mengalami perubahan kebijakan yang ia nilai merugikan pihak pesantren. Ustadz Aceng merasa terpanggil untuk menyuarakan aspirasi para pengelola pesantren yang menurutnya terdampak kebijakan tersebut. Ia berargumen bahwa sebagai seorang ulama dan pemimpin MUI, menjadi tugasnya untuk membela kepentingan umat, termasuk lembaga pendidikan agama seperti pesantren. Kata-kata kasar yang ia gunakan, meskipun tidak dibenarkan, disebutkannya sebagai ekspresi frustrasi dan kekecewaan yang memuncak karena merasa aspirasi pesantren tidak didengarkan atau direspons dengan baik oleh pihak berwenang. Ini bukan berarti ia membenarkan penggunaan kata tolol atau blow on, tetapi mencoba menjelaskan emosi yang melatarinya.
Meskipun Ustadz Aceh mengakui bahwa pilihan katanya kurang tepat dan menimbulkan kegaduhan, ia tetap mempertahankan inti kritiknya terhadap kebijakan yang menurutnya merugikan.